telah memanggil 4 saudara kami. Engkau telah memanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga, almarhum Bapak Yasa, almarhum Bapak Naka, almarhum Bapak Pinus, almarhum Saudara Pedi. Bapa kami di surga, kami tahu Engkau melihat dari arasmu yang tinggi. Engkau melihat tangis dan air mata kami. Engkau lihat bagaimana saudara-saudara kami, tetapi mereka sudah pulang ke pangkuan ke Bapa di surga. Bapa di surga, hiburkanlah semua keluarga, hiburkanlah semua istri mereka, hiburkanlah anak-anak mereka, hiburkanlah saudara-saudara mereka, hiburkanlah semua jemaat Tuhan di Lewonu, Tokelemo, dan Lambang Tomoa ini. Hiburkan semua warga desa, keluarga bersaudara, hiburkan semua saudara-saudara kami dari mana. Nah, selamat malam teman-teman. Ini adalah kisah video yang menceritakan tentang kejadian di tahun 2020 kalau nggak salah di daerah Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso di Kampung Sigi kalau nggak salah. Jadi kejadian ini adalah sejumlah orang Kristen yang dibunuh, dibantai oleh teroris MIT atau Mujahidin Indonesia Timur yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Ali Kalora. Jadi kronologi ceritanya, para teroris ini mengembara di sebuah hutan dan mungkin pada satu hari mereka sangat kelaparan dan mereka harus keluar untuk mencari mangsa atau mereka keluar untuk mencari makan di kampung-kampung terdekat sekitar tempat pengembara mereka. Jadi disitulah mereka menemukan Kampung Sigi dan mereka melihat beberapa masyarakat di sekitar situ. Mereka melihat beberapa warga di sekitar situ dan mereka mencoba untuk merampas makanan mereka, bekal mereka di kampung tersebut. Dan kasus pembunuhan ini juga terjadi karena motif dari para teroris bahwa mereka akan mencari dan memotong leher orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad atau orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Jadi menurut pendapat mereka, menurut pengajaran mereka, membunuh orang-orang yang tidak seiman
atau membunuh orang kafir merupakan suatu pahala untuk mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Karena darah orang kafir itu mengandung surga katanya. Tetapi kalau menurut saya, itu bukan ajaran yang benar. Itu adalah ajaran iblis yang merasuki dan mempengaruhi pikiran-pikiran manusia yang mau untuk dipengaruhi. Jadi video ini sangat sedih kalau kita melihat dan kita menontonnya, di mana orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak pernah bersalah terhadap mereka bantai dan mereka bunuh, bahkan ada yang mereka bakar hidup-hidup. Ini adalah perbuatan biadab, perbuatan iblis, perbuatan setan yang sangat kejam yang mereka lakukan. Mereka berpikir bahwa perbuatan-perbuatan keji seperti ini adalah perbuatan yang merupakan pahala bagi mereka. Mereka berpikir bahwa mereka berbuat kejahatan seperti ini, pembunuhan seperti ini, mereka akan masuk surga karena mereka memerangi musuh-musuhnya Allah. Allah setahu saya tidak pernah bermusuhan dengan manusia, karena manusia adalah ciptaannya sendiri. Dan kalau Allah ingin semua manusia itu selamat, Dia punya cara yang benar, yang baik untuk menyelamatkan umatnya, bukan dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman semua yang beragama Kristen, mari kita doakan orang-orang ini supaya suatu saat mereka juga mengalami apa yang mereka perbuat terhadap saudara-saudara kita. Firman Tuhan di dalam kitab Markus 26 ayat 52 mengatakan, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi ini adalah perintah Tuhan Yesus. Ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita bahwa janganlah kita menggunakan pedang untuk membunuh sesama kita manusia. Karena kalau kita menggunakan pedang, kita juga akan mengalami pedang itu. Orang Kristen tidak pernah berbuat jahat. Orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk melakukan kejahatan. Orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk membalas kejahatan. Walaupun orang Kristen ditindas, dianiaya, dibunuh, bahkan dibakar sekalipun, orang Kristen tidak akan ada pembelaan. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan, bahwa kebaikan dan kebenaran, kasih, itu yang terutama di dalam kehidupan umat Kristen. Bahwa kita sebagai umat Kristen harus saling mengasihi dan saling mengampuni dan saling mendoakan. Jika orang yang berbuat jahat sekalipun terhadap kamu, doakanlah dan berkatilah. Dan pembalasan itu adalah milik Tuhan, haknya Tuhan. Jadi kita tidak bisa berhak untuk mencabut nyawa seseorang yang tidak bersalah. Kita doakan semoga jaringan-jaringan terorisme yang ada di Indonesia cepat ditangkap dan cepat dimusnahkan dari bangsa ini.
Karena ketika masih ada terorisme, kejahatan akan terus berkembang. Kejahatan akan terus terjadi atas bangsa kita. Mari kita doakan semoga pemerintah cepat mengambil tindak tegas kepada oknum-oknum atau komplotan-komplotan teroris yang menyebar di bangsa Indonesia ini. Saudara-saudaraku, marilah kiranya melalui penindasan-penindasan seperti ini, penganiayaan seperti ini, mengacu iman kita untuk terus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh penyerahan kepada Tuhan, supaya hidup kita benar-benar Tuhan yang memberikan perlindungan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kalau berpikir secara akal sehat, secara logika, seharusnya sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan, haruslah kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling membantu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah ungkapan rasa prihatin saya, ungkapan rasa duka cita saya terhadap saudara-saudara yang dibantai, dibunuh. Semoga mereka tetap mendapat tempat yang aman di sisi Tuhan di dalam kerajaan surga, dan mereka dapat tenang bersama Bapa di surga. Demikianlah video pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.